Selamat pagi, perkenalkan saya Metan Nurjaya, DM Anestesi FH Unut periode 15 Juni sampai 28 Juni 2020. Jadi sekarang saya akan mempresentasikan tentang perbedaan AH pada 2010 dan AH 2015. Jadi apa itu BHD? BHD adalah bantuan hidup dasar untuk menyelamatkan nyawa ketika terjadi henti jantung. Aspek dasar dari BHD meliputi pengenalan langsung terhadap henti jantung mendadak dan aktivasi sistem tanggap darurat, cardiopulmonary resuscitation atau CPR, atau resusitasi jantung paru RJP dengan defibrilasi cepat menggunakan automatic external defibrillator atau AED. Jadi tujuan utama dari BHD itu adalah untuk suatu tindakan oksigenasi darurat untuk mempertahankan ventilasi paru dan mendistribusikan darah-darah oksigen ke jaringan. American Heart Association merupakan suatu perkumpulan yang berdiri pada tahun 1966 dan menetapkan untuk pertama kali mengenai resusitasi. Pada awalnya, AH terfokus pada urutan airway, breathing, dan circulation. Namun, karena berdasarkan penelitian yang dilakukan sekuens ini, akan menyebabkan penundaan 30 detik terhadap kompresi dinding dada yang dibutuhkan untuk mempertahankan sirkulasi darah, sehingga diubah menjadi CAB. Lalu, apa saja yang dirubah? Pertama, ada pengenalan dan pengaktifan cepat sistem tanggap darurat, rantai kelangsungan hidup, penekanan pada kompresi dada. Yang keempat, ada kejut atau CPR terlebih dahulu, kecepatan kompresi dada 100 hingga 120 per menit. Lalu ada kedalaman kompresi dada. Yang ketujuh, recoil dada, meminimalkan gangguan kompresi dada, dan ventilasi tertunda. Jadi yang pertama, pengenalan dan pengaktifan cepat sistem tanggap darurat. Pada akhir 2010, HCP atau Healthcare Provider harus memastikan reaksi pasien waktu memeriksa untuk menentukan apakah nafas terhenti atau tidak. Pada tahun 2015, HCP harus meminta bantuan terdekat bila mengetahui korban tidak menunjukkan reaksi. Jadi, pada pengenalan dan pengaktifan cepat sistem tanggapan ini dirubah dengan alasan bertujuan untuk meminimalkan penundaan dan mendukung penilaian serta tanggapan yang cepat dan efisien secara bersamaan. Karena dengan meminimalkan tersebut akan meningkatkan efektivitas dari CPR. Lalu ada rantai kelangsungan hidup. Pada akhir 2010 tidak dapat. Pada akhir 2015, rantai kelangsungan hidup ini terpisah yang akan mengidentifikasikan jalur yang berbeda antara pasien yang mengalami serangan jantung di rumah sakit dan yang di luar rumah sakit. Jadi pasien yang mengalami OCA atau hospital cardiac arrest mengandalkan masyarakat untuk memberi dukungan. Penolong tidak terlatih harus mengenali serangan, meminta bantuan, dan memulai CPR, serta memberikan defibrilasi hingga tim penyedia layanan medis darurat yang terlatih mengambil alih, lalu memindahkan pasien ke unit gawat darurat dan laboratorium kateterisasi jantung. Terakhir, pasien dipindahkan ke unit perawatan kritis untuk perawatan lebih lanjut, lalu mengandalkan sistem pengawasan yang sesuai untuk menjaga serangan jantung. Pasien mengandalkan interaksi sempurna dari berbagai unit dan layanan institusi, serta bergantung pada tim multidisipliner termasuk dokter, perawat, ahli terapi, dan banyak lagi. Lalu yang ketiga, perubahan pada penekanan pada kompresi dada. Pada AH 2010 dilakukan kompresi dada dan nafas buatan untuk korban serangan jantung adalah tindakan yang perlu dilakukan. Lalu pada AH 2015 melakukan kompresi dada dan menyediakan ventilasi untuk semua pasien. Penting bagi HCP juga untuk menyesuaikan urutan tindakan penyelamatan berdasarkan penyebab utama serangan. Jadi pada penekanan pada kompresi dada ini dirubah karena CPR hanya kompresi direkomendasikan untuk penolong tidak terlatih. Karena relatif mudah bagi operator untuk memandu dengan instruksi melalui telepon. HCP diharapkan menerima pelatihan tentang CPR dan secara efektif dapat menjalankan kompresi dan ventilasi. Namun, prioritas untuk penyedia pelayanan medis, terutama jika bertindak sendiri, harus tetap mengaktifkan sistem tanggapan darurat dan menjalankan kompresi dada. Mungkin terdapat kondisi yang harus terjadi perubahan urutan, misalnya ketersediaan AED yang dapat dengan cepat diambil dan digunakan oleh penyedia layanan medis. Lalu yang keempat ada kejut atau CPR terlebih dahulu. Pada akhir 2010, bila penolong menyaksikan terjadinya serangan jantung di luar rumah sakit, penolong tersebut harus memulai CPR dengan kompresi dada
dan menggunakan AED secara mungkin. Pada AH 2015, untuk pasien dewasa yang mengalami serangan jantung dan terlihat jatuh, saat AED dapat segera tersedia, penting bahwa defibrilator digunakan secepat mungkin. Jadi, kejut dos CPR terlebih dahulu ini dirubah dengan alasan banyak penelitian yang menjawab pertanyaan apakah terdapat manfaat dengan menggunakan kompresi dada sesuai durasi yang ditentukan sebelum menerapkan kejut, seperti dibandingkan dengan penerapan kejut segera setelah AED dapat disiapkan. Namun, tidak terdapat perbedaan antara kedua hasil yang ditampilkan. CPR harus diberikan saat bantalan AED ditetapkan dan hingga AED siap menganalisis ritme. Lalu yang kelima, ada kecepatan kompresi dada 100 hingga 120 per menit. Pada AH 2010, penolong tidak terlatih dan HCP perlu melakukan kompresi dada pada kecepatan minimum 100 per menit. Lalu pada AH 2015 dirubah menjadi pada orang dewasa yang menjadi korban serangan jantung, penolong perlu melakukan kompresi dada pada kecepatan 100 hingga 120 menit. Jadi kecepatan ini dirubah karena nilai kecepatan kompresi minimum yang direkomendasikan tetap 100 per menit. Kecepatan batas atas 120 menit telah ditambahkan karena satu rangkaian register besar menunjukkan bahwa saat kecepatan kompresi meningkat menjadi lebih dari 120 per menit. Kedalaman kompresi akan berkurang tergantung pada dosis. Misalnya, proporsi kedalaman kompresi tidak memadai adalah sekitar 35% untuk kecepatan kompresi 100 hingga 119 per menit, namun bertambah menjadi kedalaman kompresi tidak memadai sebesar 50% saat kecepatan kompresi berada pada 120 hingga 139 per menit dan menjadi kedalaman kompresi tidak memadai sebesar 70% saat kecepatan kompresi lebih dari 140 menit. Lalu yang keenam ada kedalaman kompresi dada. Pada AH 2010, tulang dada orang dewasa harus ditekan minimal sedalam 2 inci atau 5 cm. Lalu pada AH 2015 dirubah menjadi sewaktu melakukan CPR secara manual, penolong harus melakukan kompresi dada hingga kedalaman minimum 2 inci atau 5 cm untuk dewasa rata-rata dengan tetap menghindari kedalaman kompresi dada yang berlebihan, lebih dari 2,4 inci atau 6 cm. Jadi pada kedalaman kompresi dada ini diubah dengan alasan kompresi akan menciptakan aliran darah terutama dengan menambah tekanan intratoraks dan secara langsung mengkompresi jantung yang akan menghasilkan aliran darah dan penyaluran oksigen yang penting ke jantung dan otak. Selain merekomendasikan kedalaman minimum 5 cm dan kedalaman maksimum 6 cm, juga disarankan untuk mencegah komplikasi. Lalu yang ketujuh ada recoil dada. Pada AH 2010, penolong harus memperbolehkan recoil penuh dinding dada setelah setiap kompresi agar jantung terisi sepenuhnya sebelum kompresi berikut dilakukan. Sedangkan pada AH 2015 dirubah menjadi penting bagi penolong untuk tidak bertumpu di atas dada di antara kompresi untuk mendukung recoil penuh dinding dada pada pasien dewasa saat mengalami serangan jantung. Jadi recoil dada ini dirubah karena memiliki tujuan untuk bila tulang dada kembali ke posisi alami atau netralnya saat fase dekompresi CPR berlangsung, recoil dinding dada yang memberikan relatif tekanan intratoraks negatif yang mendorong pengembalian vena dan aliran darah dari kardiopulmoner. Recoil tidak penuh akan meningkatkan tekanan intratoraks dan mengurangi pengembalian vena. Namun, tekanan perfusi koroner dan aliran darah miokardium menjadi lancar. Lalu yang ke-8, ada meminimalkan gangguan dalam kompresi dada. Pada AH 2010, penolong harus berupaya meminimalkan frekuensi dan durasi gangguan dalam kompresi untuk mengoptimalkan jumlah kompresi yang dilakukan per menit. Sedangkan pada AH 2015 dirubah menjadi untuk orang yang dewasa yang mengalami serangan jantung dan menerima cardiopulmonary resuscitation tanpa saluran udara lanjutan, mungkin perlu untuk melakukan cardiopulmonary resuscitation dengan sasaran fraksi kompresi dada setinggi mungkin dengan target minimum 60%. Jadi untuk meminimalkan gangguan dalam kompresi dada ini dirubah, memiliki tujuan untuk jika gangguan dalam kompresi dada dapat ditunjukkan sebagai bagian dari perawatan yang diperlukan, misalnya analisis ritme dan ventilasi,
Atau yang tidak disengaja, misalnya gangguan terhadap penolong, fraksi kompresi dada adalah pengukuran proporsi waktu resusitasi total yang dilakukan kompresi. Untuk meningkatkan fraksi kompresi dada dapat diperoleh dengan salah satunya meminimalkan jeda dalam kompresi dada. Sasaran optimal untuk fraksi kompresi dada belum didefinisikan. Penambahan fraksi kompresi target ditunjukkan untuk membatasi gangguan dalam kompresi dan mengoptimalkan perfusi koroner dan aliran darah saat cardiopulmonary resuscitation atau RJP berlangsung. Lalu yang ke-9 ada ventilasi tertunda. Pada AH 2010 tidak ada ventilasi tertunda pada AH 2015 untuk pasien OCA atau out hospital cardiac arrest yang terpantau dengan ritme dapat dikejut mungkin penting bagi sistem EMS atau Emergency Medical Service dengan umpan balik beberapa tingkat berbasis prioritas untuk menunda ventilasi bertekanan positif atau PPV, Positive Pressure Ventilation, dengan menggunakan strategi hingga 3 siklus dari 200 kompresi berkelanjutan dengan insuflasi oksigen pasif dan tambahan saluran udara. Jadi ventilasi tertunda ini memiliki alasan beberapa sistem EMS atau Emergency Medical Service telah menguji strategi penerapan kompresi dada awal secara berkelanjutan dengan PV atau Positive Pressure Ventilation tertunda untuk korban OCA. Dalam semua sistem EMS ini, penyedia layanan menerima pelatihan tambahan dengan penekanan pada penerapan kompresi dada berkualitas tinggi. 3 penelitian dalam sistem yang menggunakan umpan balik beberapa tingkat berbasis prioritas dalam komunitas perkotaan dan pedesaan, serta memberikan paket perawatan mencakup hingga 3 siklus insuflasi oksigen pasif, penyisipan tambahan saluran udara, dan 200 kompresi dada berkelanjutan dengan penerapan kejut yang menunjukkan peningkatan kelangsungan hidup pasien dengan status neurologis yang dapat diterima pada korban serangan jantung yang terlihat jatuh dan dengan ritme dapat dikejut. Lalu ini adalah algoritma serangan jantung pada orang dewasa yang telah diperbaharui pada 2015. Jadi yang pertama, kita amankan lokasi kejadian, lalu kita mengecek bila korban tidak menunjukkan reaksi, teriaklah untuk mendapatkan pertolongan terdekat. Aktifkan sistem tanggapan darurat melalui perangkat bergerak jika tersedia, lalu ambil AED dan peralatan gawat darurat atau minta seseorang untuk melakukannya. Lalu, selagi itu kita perhatikan apakah nafas terhenti atau tersengal dan periksa denyut secara bersamaan. Apakah denyut benar-benar terasa dalam 1 detik? Lalu jika bernapas normal dan ada denyut, kita hanya pantau hingga tenaga medis telah tiba. Jika bernapas tidak normal namun ada denyut, pertama kita berikan nafas buatan, 1 nafas buatan setiap 5-6 detik, atau sekitar 10-12 nafas buatan per menit. Lalu kita aktifkan sistem tanggapan darurat jika belum dilakukan setelah 2 menit. Lalu kita terus berikan nafas buatan, periksa denyut kurang lebih setiap 2 menit. Jika tidak ada denyut, maka kita akan memulai CPR atau cardiopulmonary resuscitation. Jika memungkinkan terjadi overdosis opioid, berikan naloxone sesuai dengan protokol jika berlaku. Jika nafas pasien terhenti atau tersengal dan tidak ada denyut, maka kita akan langsung melakukan CPR. Mulai siklus 30 kompresi dan 2 nafas buatan. Gunakan AED segera setelah tersedia. Jika AED tersedia, periksa ritme detak jantung. Ritme dapat dikejut. Jika ritme tidak dapat dikejut, segera lanjutkan dengan CPR kurang lebih selama 2 menit, hingga AED memperbolehkan pemeriksaan ritme. Lanjutkan hingga tenaga ALS mengambil alih atau korban sudah mulai bergerak. Jika saat menggunakan AED, periksa ritme detak jantung, ritme dapat dikejut, maka terapkan 1 kejut. Segera lanjutkan dengan CPR kurang lebih selama 2 menit hingga AED memperbolehkan pemeriksaan ritme. Lalu lanjutkan hingga tenaga ALS mengambil alih atau korban sudah mulai bergerak. Sekian presentasi mengenai perbedaan AHA dari 2010 dan 2015. Saya
Metan Cahya mengucapkan terima kasih.